Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 17 Juni 2024, bersama saya Guru Injil Filemon. Kita akan melanjutkan renungan dari Injil Matius pasal yang ke-10, kali ini dari dua ayat, yaitu ayat 21 dan ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, perkataan dari Tuhan Yesus. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus menggambarkan hal yang terburuk yang bisa atau mungkin terjadi bagi seorang murid karena mengikuti Dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, yaitu dimusuhi, bahkan dibunuh oleh orang-orang yang seharusnya menjadi orang terdekat, yaitu keluarga kita. Di sini Tuhan Yesus memberi gambaran orang menyerahkan saudaranya, ayah menyerahkan anaknya, bahkan anak menyerahkan orang tuanya untuk dibunuh. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Sederhananya, bagi mereka, mengasihi Tuhan Yesus melebihi segala sesuatu adalah suatu hal yang memalukan, suatu hal yang tidak bisa diterima, dan juga meninggalkan sesembahan yang lama atau keyakinan yang lama, mengganti dengan keyakinan yang baru, adalah sebuah tindakan yang memalukan, mencemarkan nama keluarga, aib, sehingga pantas untuk dibunuh. Jadi itu adalah gambaran yang paling mengerikan yang bisa terjadi bagi seseorang kalau dia mengikut Tuhan Yesus. Di dalam kalimat berikutnya juga tidak kalah menakutkan. Itu di dalam ayat 22 Tuhan Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya yakin kalimat yang terakhir, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, itu tidak perlu panjang lebar saya jelaskan. Karena itu berarti kita mempertahankan iman sampai akhir hayat kita atau sampai penganiayaan itu berlalu. Kita yang setia mempertahankan iman, maka kita akan selamat, dalam arti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang adalah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Nah, tetapi apa maksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan kamu akan dibenci oleh semua orang? Saudara, kalimat serupa dengan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat yang ke-9. Dia berkata demikian, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi kalau tadi dibenci semua orang, di dalam Matius 24 ayat 9, dibenci semua bangsa. Lalu kalau kita melihat dari Injil yang lain, Yohanes 15 ayat 18, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat seperti ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi, seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan semua orang membenci kita. Semua bangsa membenci, bahkan membunuh. Kemudian seluruh dunia akan membenci kita. Tetapi apakah maksud yang sebenarnya? Saudara, ini tidak berarti secara literal semua orang, setiap individu akan membenci kita karena kita mengikut Yesus. Sebenarnya bahkan firman Tuhan dengan jelas menyuruh kita untuk hidup sedemikian rupa agar sekiranya mungkin kita hidup berdamai dengan semua orang, bahkan disukai oleh semua orang. Misalnya Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kalimat seperti ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kalau kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, kita seperti pelita yang menerangi sebuah rumah, seperti kota yang terang di atas gunung, sehingga bisa dilihat oleh orang. Demikianlah perbuatan baik kita itu dilihat oleh orang dan kemudian mereka memuji dan memuliakan Allah kita. Atau misalnya
Paulus pernah memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika yang berkaitan tentang reputasi mereka di mata masyarakat. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, berarti orang tidak percaya, dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi Paulus sangat memperhatikan reputasi jemaat di mata dunia, itu menjadi orang yang bekerja keras, orang yang rajin, mampu dengan pekerjaan tangannya sehingga bisa mandiri, tidak bergantung kepada belas kasihan orang-orang luar. Jadi di mata orang dunia, kalau seseorang punya kualitas seperti itu, yang rajin, bekerja keras, yang mandiri, itu adalah sebuah contoh yang bagus. Ya, Paulus memakai istilah anggaplah sebagai suatu kehormatan. Jadi adalah orang yang terhormat kalau dia punya reputasi yang baik di mata orang-orang di dunia ini. Jadi kembali kepada perkataan Tuhan Yesus, apakah yang Tuhan Yesus maksud ketika dia mengatakan semua orang akan membenci, seluruh bangsa akan membenci, seluruh dunia akan membenci. Ini tidak berarti persis semua orang. Atau ini juga tidak berarti waktu kita memberitakan Injil, kita hanya akan mendapat tanggapan yang negatif, tanggapan membenci, tanggapan menolak. Melainkan tentu akan ada respon yang positif, akan ada yang menerima dan percaya, bahkan ada orang yang mengasihi dan mengagumi kesaksian hidup kita. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah secara umum, kebanyakan orang akan tidak suka, dan itu tidak pandang bulu dari bangsa mana, dari kalangan apa, bahkan termasuk bisa jadi dari keluarga kita sendiri. Nah, jadi saudara, kita perlu mempersiapkan mental, kita perlu mempersiapkan diri, dan kita perlu sedikit mengetahui beberapa alasan kemungkinan yang membuat orang itu tidak suka, membenci kepada kesaksian hidup kita tentang Yesus Kristus. Ada 3 hal, saudara, ini hanya 3 hal, saya yakin sebetulnya bisa lebih, tapi ini adalah 3 hal yang menurut saya yang paling pokok. Yaitu yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus berarti menolak atau menyangkali atau meninggalkan jalan yang lain. Tuhan Yesus bersikap eksklusif kalau berbicara tentang bagaimana seseorang bisa diselamatkan, bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi eksklusivitas klaim dari Tuhan Yesus bisa dan sering membuat orang lain merasa tersinggung. Dan yang kedua, keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu hanya membutuhkan iman atau percaya kepadanya dan dibuktikan dengan pertobatan, keberserahan diri kepada Yesus. Itu bukan hasil usaha atau perbuatan atau jasa kita. Dan hal ini akan menyinggung keyakinan dunia pada umumnya, yaitu kita bisa memperoleh kerajaan surga kalau kita cukup berbuat baik, kalau kita cukup memberi persembahan, atau kalau kita melakukan ini dan melakukan itu. Klaim Tuhan Yesus bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia di luar iman itu adalah cacat karena tercemar oleh dosa, dan karena itu tidak ada perbuatan baik manusia yang baik di mata Allah. Klaim seperti itu seringkali menyinggung perasaan manusia. Apalagi kalau manusia itu merasa dirinya sudah cukup saleh atau cukup benar dan merasa dirinya mampu masuk ke dalam kerajaan surga dengan upayanya sendiri. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, pada akhirnya klaim Tuhan Yesus tentang hukuman yang kekal, hukuman atas dosa yang menanti semua orang, kecuali orang itu bertobat dan menerima penghapusan dosa melalui karyanya di kayu salib. Klaim Tuhan Yesus akan hukuman ini adalah terdengar seperti provokasi bagi kebanggaan orang-orang terhadap kesalehannya dan juga terhadap jati diri mereka sesuai dengan keyakinan yang mereka anut selama ini. Nah, jadi saudara melihat 3 hal ini, tidak heran mudah bagi orang yang di luar Kristus, orang-orang dunia ini, untuk merasa tersinggung, merasa terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang Tuhan Yesus nyatakan, yang menjadi pokok dari Injil, yang menjadi keyakinan kita.
Karena itu Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini juga kepada para murid-Nya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dirinya, dia sebagai tuan, dia sebagai guru, ya sudah sering dituduh sebagai antek setan. Orang-orang terutama dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memfitnah bahwa Yesus adalah guru palsu, nabi palsu, utusan iblis yang hendak menyesatkan orang-orang pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau gurumu disebut Beelzebul, kalau tuanmu disebut Beelzebul, kalian juga siap-siaplah menerima cacian dan fitnahan yang seperti itu. Jadi demikianlah saudara, kita sebagai orang Kristen harus mempersiapkan mental kita. Tapi sekali lagi kita harus ingat, ini tidak berarti hidup kita sebagai orang Kristen harus dibenci oleh seluruh dunia ini. Melainkan maksud Tuhan Yesus adalah ada besar kemungkinan tidak pandang bulu, bisa dari bangsa mana saja, bisa dari kalangan mana saja, bahkan ada kemungkinan dari orang-orang yang terdekat keluarga kita sendiri bisa tidak menyukai atau membenci kita karena kita mengikuti Yesus. Tapi kita tetap punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik Tuhan dengan kesaksian hidup kita. Sekali lagi, supaya kalau orang atau lawan mencari-cari kesalahan kita, mereka bisa melihat dari perbuatan hidup kita, cara hidup kita yang baik. Dan semoga Tuhan memakai itu untuk menyentuh hati mereka, untuk menyadarkan mereka kepada keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang mengakui, menyadari kemalangan dirinya. Semoga Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita kalau di antara kita yang sedang menghadapi ketidaksukaan karena kesaksian hidup kita. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut-Mu, kami harus memberitakan Injil. Kami harus menyatakan bahwa semua orang, termasuk kami, adalah orang berdosa, yang terhilang, yang terancam pada hukuman kekal. Tetapi syukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan menyediakan keselamatan secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Dan inilah berita baik yang harus kami saksikan kepada dunia ini, kepada keluarga kami, kepada bangsa-bangsa. Dan akan ada orang-orang yang tidak suka, mereka merasa tersinggung. Tapi biarlah Tuhan kami mempersiapkan diri untuk setia kepadamu. Dan kami rela kalaupun kami dibenci atau bahkan dianiaya, biarlah Tuhan, semua itu Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu. Seperti para rasul, bagaimana mereka setia sampai akhir. Demikian juga kami rindu untuk menyatakan Engkaulah Allah yang mengasihi dunia ini. Dan tolong kami untuk bertahan sampai kesudahannya, sehingga kami beroleh selamat. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Sekian renungan hari ini, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.